It's difficult to say. I don't really mind which side I play. Sometimes it depends on the game, because I like to be on the ball. Seperti yang kita tahu, publik tanah air sangat tak sabar melihat aksi Martin Paes membela timnas Indonesia. Ya, Martin Paes dikabarkan pasti membela timnas Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia round ketiga melawan Arab Saudi dan juga Australia. Meski hasil sidang belum keluar karena pengumuman kepastian Martin Paes akan dilakukan besok 18 Agustus, namun menurut beberapa media sudah ada yang membocorkan jika Paes bisa membela Garuda. Bukan cuma publik tanah air saja yang nampaknya tak sabar melihat aksi Martin Paes. Pemain keturunan berlabel Liga Champions yaitu Kevin Dix juga tak sabar melihat Martin Paes perkuat timnas Indonesia. Di tengah panasnya kabar Martin Paes, mantan pemain FC Utrecht tersebut baru-baru ini melakukan wawancara dengan akun Instagram Kiper Stop GK. Menariknya, dalam momen itu muncul pemain keturunan yang ikut menonton, yakni Kevin Dix. Melansir dari laporan Instagram Nusantara Bellers, Kevin Dix berkomentar dalam live Instagram tersebut. Ia meminta Martin Paes segera bermain untuk timnas Indonesia. Sontak saja hal ini membuat heboh publik tanah air. Pasalnya Kevin Dix beberapa kali kepergok selalu memantau Indonesia. Tentu hal ini juga menandakan jika Dix nampaknya akan bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Bergabungnya Kevin Dix ke timnas Indonesia dirasa sangat menguntungkan, apalagi timnas Indonesia kehilangan sosok Elkan Bagot di jantung pertahanan. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali tak panggil Elkan Bagot pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung September mendatang. Sintayong secara tegas menyatakan bahwa Elkan Bagot belum akan bergabung dalam skuad Garuda untuk dua pertandingan penting melawan Arab Saudi dan Australia. Dalam wawancara singkat di sela-sela pertandingan Liga 1 antara Maluku United melawan Persebaya Surabaya, Sintayong hanya menggelengkan kepala ketika ditanya mengenai peluang Elkan Bagot kembali ke tim nasional Indonesia. Tidak ada kesempatan untuk dipanggil pada laga September nanti, singkat Sintayong. Kondisi ini menandakan bahwa Elkan Bagot akan melewatkan ke-6 kalinya kesempatan bergabung dengan timnas senior secara berturut-turut. Tentu banyak orang berharap jika Sintayong luluh dan kembali memanggil Elkan Bagot. Namun jika pintu timnas Indonesia sudah tertutup bagi Elkan Bagot, publik juga berharap jika PSSI mencari pemain baru untuk mengisi posisi belakang. Dan salah satu pemain yang disodorkan publik tanah air yaitu Kevin Dix. Ya, Kevin Dix dinilai sangat pantas menggantikan Elkan Bagot, mengingat pengalaman yang dia miliki tentu akan memperkokoh pertahanan skuad Garuda. Sempat dikabarkan tak direstui orang tua, baru-baru ini Kevin Dix juga mengatakan jika dirinya sangat memikirkan soal bergabung bersama timnas Indonesia. Dikutip dari akun Instagram garudadiaspora.id yang mengaku dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Dari pihak keluarga mengatakan Kevin Dix selalu memikirkan timnas Indonesia. Jika kabar ini benar adanya, jelas kabar yang membahagiakan bagi pencinta sepak bola tanah air. Dix adalah pilihan yang baik untuk timnas Indonesia. Belanda tidak ada lagi dalam bayangannya dan tidak akan pernah terjadi. Dia tahu itu dan telah berpikir untuk Indonesia. Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, tulis akun Instagram garudadiaspora.id. Nampaknya kita sebagai pencinta tim nasional Indonesia hanya tinggal menunggu waktu saja melihat aksi Martin Paes dan juga Kevin Dix akan berseragam merah putih. Difficult to say. I don't really mind which side I play. Sometimes it depends on the game, because I like to be on the ball. Dituding sewa buzzer, Sintayong buka suara dan katakan hal ini ke Bung Toel. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong menegaskan tak pernah menyewa buzzer untuk menyerang pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang sering disapa Bung Toel atau bisa juga Bung Bawel.
Sebagai informasi, Bung Toel sempat menuduh Sintayong menyewa buzzer untuk menyerang dirinya pada bulan September tahun lalu. Penilaian Bung Toel itu didasari dari banyaknya serangan yang ia terima ketika mengkritik Sintayong. Tentang Sintayong atau Erick Thohir, biasanya saya diserang tuh sama netizen atau ya mungkin buzzer juga sih, karena akun-akunnya memang nggak jelas kalau saya perhatikan gitu loh. Postingannya pun ya nggak jelas juga. Jadi saya menduga situasi sekarang sepak bola kita, atmosfernya, udaranya juga dipengaruhi oleh situasi seperti itu. Saya akui lah pasti ada die hard fansnya Sintayong, pasti ada STY, tapi juga di antara sekian banyak itu saya lihat ya ada juga buzzer lah. Belum lama ini Sintayong membantah tuduhan tersebut. Sambil bercanda, Sintayong mengaku tak bisa menyewa buzzer karena tidak tahu bahasa Indonesia. 댓글 무대를 저는 인도네시아 말을 할 줄 몰라서 댓글부터 서고 싶어도 못 썼는데 그 친구한테 그렇지만 뭐 그렇게 하라고 놔두면 좋겠다 하고 생각하고 있습니다. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih memilih untuk tak memusingkan kritik yang diberikan oleh Bung Toel. Sementara itu, Sintayong juga mengakui bahwa sosok seperti Bung Toel itu diperlukan agar sepak bola Indonesia bisa berkembang. Menurutnya, semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya. Sintayong juga menyadari bahwa dirinya tak bisa menyenangkan semua pihak. Saya tahu itu, penerjemah bahasa Indonesia melaporkannya. Karena mereka melaporkannya, jadi saya mengetahuinya. Tetapi saya berpikir orang-orang seperti itu juga harus ada agar sepak bola Indonesia berkembang. Tidak semua orang menyukai saya 100%. Di kelompok manapun, jika saya mendapat dukungan 100%, saya sendiri bisa menjadi otoriter, ucap Sintayong. Breaking news, kiper timnas Belanda siap perkuat timnas Indonesia, Sintayong dijamin bahagia. Mantan kiper timnas Belanda U17 Yael Samson mengaku tertarik memperkuat timnas Indonesia. Ya, kabar ini tentu membahagiakan bagi pelatih tim nasional Indonesia senior dan U23 yaitu Sintayong. Yael Samson mengaku sang agen sudah saling berkomunikasi dengan orang kepercayaan PSSI yang biasa mengurus pemain keturunan Pardi Bahdim. Namun, ia belum tahu sampai mana kelanjutan komunikasi antara sang agen dengan Pardi Bahdim. Belum ada tawaran resmi dari PSSI, namun agen saya sudah saling kontak dengan Pardi Bahdim. Sejauh ini saya belum tahu bagaimana kelanjutannya. Jika ada tawaran dari PSSI, tentu saja saya mau. Saya ingin ke sana dan bermain untuk tim nasional Indonesia, ujar Yael Samson. Jika Sintayong atau pelatih tim nasional Indonesia U20 Indra Sapri tertarik kepada Yael Samson, tentunya tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia otomatis memiliki kiper bertinggi badan besar dan memiliki pengalaman bermain di Eropa. Soal kualitas, Yael Samson juga tidak perlu diragukan lagi. Sejak kecil ditempa di tim Akademi FC Utrecht, Yael Samson memiliki kemampuan yang tidak dimiliki banyak penjaga gawang, yakni build up atau membangun serangan.